selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Anggota DPR RI Effendi Simbolon, Kamis siang didemo puluhan anggota Ormas Sumbar. Polisi di Padang Rabu malam menangkap 2 beradik kakak yang mengedarkan sabu-sabu. Gempa magnitudo 6,1 yang mengguncang Mentawai hingga nasib ribuan tenaga honor yang terkatung-katung kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Cinta TNI Polri Kamis siang menggelar demo di depan gedung DPRD Padang. Aksi tersebut dilakukan terkait pernyataan anggota DPR RI dari fraksi PDIP Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan. Dalam aksinya, massa menuntut Effendi Simbolon meminta maaf secara tertulis kepada Panglima TNI. Bukan seperti permintaan maaf yang telah dilakukannya pada Rabu lalu. Para demonstran juga menuntut anggota Komisi 1 DPR RI itu datang menemui Panglima TNI dan Kasat, serta meminta maaf kepada ormas-ormas yang ada di Indonesia. Sebab perkataannya dianggap telah melukai dan memancing amarah. Saat melakukan aksinya, para demonstran terlihat membawa foto Effendi Simbolon dengan tanda silang merah. Massa tersebut menggunakan atribut ormas masing-masing. Menuntut dan meminta kepada saudara atau Bapak Effendi Simbolon, 1. Meminta maaf tertulis kepada institusi TNI. 2. Effendi Simbolon harus menemui Panglima TNI dan Bapak Kasat secara berhadapan. Tidak seperti kemarin dia minta maaf. 3. Effendi Simbolon juga harus mencabut dan meminta maaf tentang ormas yang mengatakan ormas itu gerombolan. Aksi damai ini mendapat pengawalan ketat dari polisi berseragam dan berpakaian bebas. Dari Padang, Robiha melaporkan. Para produsen tahu di Padang mulai ketar-ketir. Pasalnya, selama 2 hari terakhir, harga kedelai yang menjadi bahan baku pembuat tahu mulai terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebelumnya, harga kacang kedelai Rp1.420 per kilogram. Kini naik Rp150 menjadi Rp1.570 per kilogram. Salah seorang produsen tahu di kawasan Lubuk Buaya, Kota Tangah Padang mengatakan, jika sebelumnya harga tahu Rp83.000 per pan yang berisi 144 buah tahu. Saat ini dijual dengan harga Rp86.000. Sedangkan untuk harga eceran dari sebelumnya Rp600, saat ini dijual Rp700. Tak hanya menaikkan harga, produsen juga mengurangi ukuran tahu yang dijualnya. Untuk menanggulangi harga bahan baku yang naik karena BBM, kami naikkan sedikit. Kemarin satu cetaknya itu Rp83.000. Nah, sekarang jadi Rp86.000. Pembelinya semua maklum dan semua sadar, alhamdulillah. Kami sebelumnya juga minta maaf dulu kan, karena situasi kayak gini, makanya dengan rasa berat hati, makanya kami naikkan. Sejak naiknya harga BBM, jumlah produksi tahu juga berkurang dari biasanya. Jika sebelumnya dalam sehari bisa menghabiskan 100 kg kedelai, saat ini menjadi 90 kg per hari. Dari Padang, Robiha melaporkan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian anggotanya, Komando Distrik Militer 0309 Solo mengembangkan budidaya jamur tiram. Para prajuritnya dilatih membudidayakan jamur yang bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan tersebut. Sejumlah prajurit menanam jamur tiram di dalam ruangan tertutup sinar matahari. Bibitnya dimasukkan ke botol yang telah diisi
tanah dicampur serbuk kayu. Hanya dalam 1,5 bulan, jamur tiram sudah bisa dipanen. Dandim 0309 Solo mengatakan kegiatan ini merupakan program pemberdayaan prajurit dan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah komando rayon militer di daerah itu bahkan sudah mengikuti dan mencontoh budidaya jamur tiram ini. Bahkan sebagian prajurit juga mengembangkan di rumah masing-masing serta kepada warga sekitar tempat tinggal prajurit. Bapak Kasat memotivasi kami untuk bagaimana di wilayah ini mengembangkan ketahanan pangannya. Nah, kemudian atensi dari Bapak Pangdam juga dan Bapak Danrem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Pemantau. Beliau membuat program namanya P3MP, Program Pemberdayaan Prajurit dan Masyarakat Produktif. Ini udah berapa lama? Tadi 1,5 bulan. Bibitnya memang kita F2-nya masih dari Jawa, udah berapa kali tiap hari. Rata-rata mungkin 4-5 kilo lah. Menyambut baik yang inisiasi oleh Bapak Dandim. Ini kita ikut akan mengembangkan di tahun-tahun ke depan. Kenapa demikian? Karena Kabupaten Solo akan mengembangkan ini, karena ini salah satu pendapatan alternatif dari masyarakat kita dengan pekerjaannya yang tidak sulit, dengan modal yang tidak terlalu banyak, menghasilkan cuan yang lebih, menghasilkan rupiah yang lebih yang bisa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Jamur tiram budidaya Kodim 0309 ini sudah menghasilkan 5 kg jamur setiap harinya. 1 kilogram jamur tiram dijual Rp20.000. Setidaknya dalam 1 bulan, para prajurit TNI Angkatan Darat ini bisa meraup hasil Rp3 juta. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Dalam 3 hari ini, kantor Camat Sutra di pesisir selatan penuh sesak dipadati warga dari 12 nagari. Tak kurang dari 4.000 warga prasejahtera di daerah itu bergantian mencairkan dana bantuan langsung tunai dari pemerintah. Warga bahkan sampai berdesak-desakan untuk dapat mencairkan bantuan sebesar Rp500.000 per keluarga tersebut. Penyaluran BLT kompensasi kenaikan harga BBM ini dijadwalkan mulai Rabu hingga Jumat ini. Dalam 1 hari, petugas PT Pos sebagai penyalur membagi pelayanan untuk warga dari 4 nagari. Menurut warga, uang yang mereka terima rencananya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah anak. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah mengalokasikan dana bantuan untuk hampir 38.000 keluarga yang tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial. Kebutuhan sehari-hari untuk menambah mengisi bensin, belanja anak sekolah. Kenaikan BBM ini setuju apa tidak nih, Bu? Tidak setuju, Bu. Gunanya pertama-tama untuk kembali baik kehidupan beliau sehari-hari. Habis itu untuk membantu anak cucu beliau yang sekolah. Nah, belanja, beli buku, beli baju, sepatu, buku-buku ada sekolah ada itu ditapai. Oh iya Pak. Dibiayain. Meski peroleh dana kompensasi dari kenaikan harga BBM, namun warga mengaku menolak kenaikan harga BBM karena kenaikan itu berdampak pada semua lini. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.